Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ada pengajian bulanan di Masjid Al-Hikmah tanggal 13 Februari 2022. Dan kebetulan ada perkenalan dengan Dubes PTRI yang baru dan juga Pak Konjen New York juga akan hadir. Jadi stay tune untuk semuanya untuk bisa melihat pengajian Masjid Indonesia, kebanggaan rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia, Masjid Al-Hikmah di kota New York. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hello everyone, welcome to Cantik News Channel. Hit the subscribe button now and the bell button beside it so you won't miss latest videos. Thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya guys. Terima kasih buat yang udah support kita. Selanjutnya kita ikuti perkenalan dari Bapak Wakaf RI yang beliau sudah berada di New York sejak akhir November 2021. Pada Bapak Kapsar Armata Nasir, kami persilakan. Terima kasih Pak Janadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Konjen Arifin, yang kami hormati Pak Duta Besar Muhammad Koba Dewa Kapri, Pak Budi dari BRI, dan Pak Nugama, pengurus Al-Hikmah, dan juga pengurus Al-Hikmah yang baru ditetapkan Pak Jaya, dan juga tentunya Pak Ustadz Samsi Ali, yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir hari ini di acara pengajian bulanan. Senang sekali saya bisa berkumpul di sini, memperkenalkan diri. Saya tadi disampaikan oleh Pak Janadi tiba di New York pada akhir November dengan satu orang istri. Alhamdulillah. Dan dua orang anak laki-laki, walaupun anak saya sebenarnya tiga. Anak saya sebenarnya tiga, yang satu sedang sekolah di Nottingham, Inggris. Jadi kalau sudah kuliah tidak ikut bersama saya. Nama saya mungkin sebagian sudah kenal, mungkin sebagian juga lebih banyak yang tidak kenal. Nama saya Armanata Kristiawan Nasir. Islam mungkin ya, insya Allah. Kristiawannya itu ada kata-kata Kristennya. Armanata itu sebenarnya namanya juga ada unsur Islamnya, karena nama saya itu dibuat oleh orang tua saya, nama buatan. Jadi kalau di search di Google zaman sekarang itu pasti nggak ada duanya namanya. Jadi namanya Armanata itu dari Ar-Rahmanir-Rahim. Nata itu sebenarnya adalah nama dari kata-kata raja di Thailand, karena saya kebetulan lahir di Bangkok. Dan Kristiawan itu sebenarnya adalah nama rumah sakit di mana saya lahir, itu Christian Hospital. Jadi rumah sakit Jakarta. Kebetulan saya jadi juru bicara Kementerian Luar Negeri. Itu kalau di koran-koran biasanya tulis jubir Armanata Nasir yang biasa disebut Tata. Jadi saya bisa dipanggilnya Tata saja cukup. Nama istri saya itu Nur Indah Sari. Jadi memang namanya indah, orangnya juga indah. Jadi senang sekali saya bisa berkesempatan di sini. Sebenarnya saya baru tiba, tapi saya bukan orang yang benar-benar baru dengan Masjid Al-Hikmah. Saya kebetulan 10 tahun lalu, tahun 2008 sampai 2012 itu berkesempatan bertugas di PTRI. Jadi sudah cukup sering dan berkenalan dan bertemu di sholat di sini.
Al-Hikmah. Saya sebenarnya sedikit agak jealous ya, karena kalau saya dengar Pak Koba itu berkesempatan untuk sholat subuh, sholat kalau lagi ada weekend mungkin sholat zuhur, sholat asar, maghrib di Masjid Al-Hikmah, karena rumahnya kebetulan dekat. Nah, kalau saya kebetulan dapat wisma yang dekat-dekat rumah dengan Pak Konjen, jadi kalau subuh kesini, begitu sampai di sini mungkin sudah selesai subuhnya. Jadi nggak bisa sering-sering untuk melakukan sholat waktu di sini. Namun kembali yang saya ingin tekankan bahwa saya sebenarnya bukan orang yang baru dengan Al-Hikmah, mungkin juga masih juga yang tahu bahwa pada saat Al-Hikmah baru mau dibangun tahun 1992 sama 3 ya kalau nggak salah ya, proses pembangunannya ya. Itu dari proses pengumpulan dana, pertemuan-pertemuan mulai persiapan untuk membangun dan lain sebagainya, itu saya juga sering di sini karena kebetulan orang tua saya pada saat itu bertugas juga di New York. Jadi namanya anak muda yang masih baru gede juga saat itu. Jadi saya sempat waktu itu tanya, karena bapak saya waktu itu sempat ikut berbagai rapat untuk mempersiapkan pembangunan dan penggalangan dana. Satu hal yang menarik, dulu itu ada mekanisme penggalangan dana yang namanya sistem amal ya, amal pakai sertifikat. Saya pikir itu waktu itu seperti zaman sekarang bond ya, yang diceritakan. Terus saya tanya sama orang tua saya, kan sudah ada masjid di sini, kenapa harus ada masjid di Indonesia? Sedangkan di sini baru saya mengerti maknanya masjid di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa makna masjid, ada masjid di Indonesia itu hanya sekedar bahwa di mana orang-orang Indonesia beragama Islam berkumpul, itu sebenarnya kurang tepat. Karena memang Islam yang kita jalankan itu sangat berbeda. Islam kita itu sedikit banyak Islam Nusantara yang kultur kita itu sangat terlihat dari bagaimana kita menjalankan agama Islam ini. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya sangat bagus, yang patut kita untuk disampaikan keluar. Itulah yang disampaikan oleh orang tua saya saat itu. Jadi bagaimana kita Islam kita toleran, karena itu dari kultur budaya kita, bagaimana kita bisa mengakomodasi banyak orang, kita bisa lebih akomodatif kepada orang. Nah, itu hal-hal yang inklusif, hal-hal yang tidak saja kita menjalankan dari segi agama Islam, tapi juga dari budaya kita. Nah, ini yang menurut saya yang saya tidak paham waktu itu. Yang kedua juga saya mengatakan bahwa ini adalah salah satu peran diplomasi Indonesia. Karena dengan demikian kita bisa semua kita di sini, semua jamaah Indonesia yang ada di sini juga merupakan duta besar, duta Indonesia. Jadi perilaku kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menggambarkan Islam Indonesia yang Nusantara yang sangat indah ini, itu yang juga merupakan peran kita. Nah, ini yang juga yang disampaikan oleh teman-teman saya. Dan yang ketiga itu adalah rumah kita bersama. Jadi kita di sini merasa bahwa kalau datang ke sini itu adalah rumah kita, rumah kita bersama, masjid kita bersama. Nah, sehingga kita semua memiliki kewajiban untuk merawatnya, untuk selalu menjaganya dengan baik. Nah, ini yang saya selalu ingat gitu, yang disampaikan oleh teman saya. Dan 30 tahun kemudian saya melihat bagaimana pesatnya perkembangan Masjid Al-Hikmah, dan juga tadi saya bicara dengan Pak Ustadz Rafi Ali,
bahwa ini sebenarnya menjadi panutan Masjid Al-Hikmah, karena dari satu pada saat tahun 95, sekarang kalau nggak salah ada 5 ya Pak Samsi ya, yang sudah 5 masjid Indonesia di seluruh Amerika. Jadi kita patut bangga, jemaah-jemaah di sini patut bangga bahwa kita telah menjadi rujukan dan kita bisa menjadi contoh untuk orang-orang Indonesia di seluruh Amerika untuk bisa juga terpanggil untuk juga membangun rumah-rumah Islam, masjid Islam yang Indonesia yang ada untuk di Amerika ini. Itu yang saya inginkan, yang saya sangat banggakan, dan saya harap ke depan terus Al-Hikmah terus semakin maju. Saya awalnya memang hanya masjid, tapi sekarang saya sudah mengetahui ada sekolah dan juga ada teenage program dan lain sebagainya. Dan dari tadi dibacakan pengurus ya, sangat lengkap ya, sangat lengkap dari keuangan, sekretaris, dokumentasi, olahraga dan lain sebagainya. Dan juga yang menarik dan menurut saya paling penting adalah konsumsi. Jadi itu menurut saya paling menarik dan paling penting, karena tadi saya di bawah sempat menikmati masakan-masakan yang luar biasa enaknya ya. Ada kerupuk, saya paling hobi sama kerupuk. Jadi tadi ada kerupuk mie pakai bumbu kacang. Wah, itu buat saya udah suka banget itu. Nikmat sekali. Dan ada toprak dan ada macam-macam tadi. Nah itu dengan salah satu budaya Indonesia ya, yang disampaikan juga oleh Pak Jajak dan Pak Samsi Ali dan Pak Kemudian bicara bahwa di mana orang Indonesia kumpul, kalau ada acara pasti acara makan-makannya itu nomor 1 ya, yang paling penting. Jadi langsung saya melihat bahwa tim saya di lantai 2 di PT RI, saya langsung alhamdulillah, berarti tim saya di situ ada Budi, Mas Budi Raharjo dan Mas Helmi, itu salah satu jemaah yang paling rajin di sini. Karena saya baru 2 bulan di sini sudah melihat pemekarannya mereka. Alhamdulillah ya. Kayaknya itu juga hasil dari dari berbagai kegiatan yang ada di Masjid Al-Hikmah ini. Saya senang bahwa adanya acara pengajian bulanan. Insya Allah kalau nanti saya memang ada kesempatan dan jadwal tidak bentrok, tentunya saya akan sempatkan untuk ikut kegiatan-kegiatan Masjid Al-Hikmah, termasuk kegiatan pengajian bulanan. Mungkin itu saja dari saya sebagai perkenalan. Itu nanti kalau di jalanan yang pasti, karena ini banyak orang-orang Bapak Ibu yang pakai masker, jadi saya mungkin tidak kenal mukanya dan namanya juga mungkin saya belum kenal semuanya. Kalau yang teman lama mungkin saya sudah pernah, mungkin saya bisa lihat. Mohon kalau ketemu tengah jalan silakan ditegur, jangan kalau saya nggak tegur bukan nanti saya sombong ya. Mungkin saya nggak ingat, nggak tahu lagi kalau pakai terus pakai masker. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti di mana nih? Muat. Agak merapat lagi. Kayaknya lebih bisa di bawahnya. Potong di terpotong pas Ustaz. Gimana? Oke. Pak Anto kayaknya bisa di sini Pak Anto. Kurang mepet. Kurang mepet lagi. Oke, tahan 1, 2, foto. Sekali lagi 1, 2. Buka masker dulu, tahan. Buka masker sekarang. Buka masker, boleh. Buka masker dulu. Kelihatan kalau sudah.
1, 2. Tahan dulu, tahan. Sudah ditahan. 1, 2, 3. Oke. Udah, mau balik? Ya. Ya, ibu-ibunya mau foto. Pokoknya ibu-ibu pokoknya. Ibu-ibu protes dong. Pak Koba. Kasami, ibu-ibu. Kamu nih. Oh iya. Oke. Gimana? Kantongin. Sudah. Aduh, berempat kasih ini. Tolong fotoin. Sorry ya, pakai tangan kiri. Tolong pakai itu jadi pegang kita. Ya. Duduk. Yang paling depan turun itunya. Yang di belakangnya baru agak lebar. Kalau terlalu lebar. Muat nggak? Kayaknya masuk nggak? Masuk nggak, Pak? Oke, 1, 2. Tahan 1, 2. Tahan nafas. 1, 2, 3. Ini Queen of Indonesia. Ya. Udah. Belum, satu lagi. Masker. Kita udah buka masker ya? Oh, ada buka maskernya. Oh, belum. Masker dulu, buka masker. 1, 2. 1, 2. Kelihatan dari sini, Pak. Pak Jaja punya saya, Pak Jaja. Punya saya depan. Udah di sini aja, di keringat. Udahlah dari sini aja kan. Kirim aja nih, kirim. Ya, kirim aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di-share aja, di-share nanti. Ya, thank you.